大唐王朝不客气。老祖，不知贸然冲出，老祖，我你回去吧。 Halo guys, halo semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport selalu channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan langsung saja masuk dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Pangeran Heng Tianxiao sangat marah kepada Qin Chen dan meminta Qin Chen untuk menunjukkan dirinya. Para praktisi di sana pun tahu kalau Heng Tianxiao sudah berhasil menerobos kerana Martial King. Para tuan muda dari dinasti atas yaitu Zhou Zhengsu, Luo Yangcheng, dan Nona Zheng Sisi juga sudah berhasil menerobos kerana Martial King. Di sana, ia akan menyerang orang-orang dinasti Wei. Di saat ia akan menyerang orang-orang dari dinasti Wei, Hu Tiandu dan Leng Wuzheng pun datang untuk menangkis serangannya. Heng Tianxiao pun sangat marah, ia tahu kalau Hu Tiandu memasuki alam rahasia dengan berpura-pura sebagai orang dari dinasti Tong. Dan ia dengan pedenya akan menghukum keduanya. Ia memerintahkan Zhou Zhengsu dan Liu Wangcheng untuk menyerang bersama-sama. Mereka dengan sombongnya akan membunuh orang-orang dinasti Wei. Padahal mereka seperti semut di hadapan Lord Qin Chen. Hu Tiandu dan Leng Wuzheng pun akan meladeni mereka untuk bertarung. Namun di saat bersamaan Tuan Shudao datang dan memberhentikan pertarungannya. Tuan muda Zhao sangat kesal dan tidak tahu kenapa Tuan Shudao menghalanginya. Tuan Dao sangat marah dan ia mengatakan siapa yang akan menyerang orang-orang dari dinasti Wei akan berhadapan dengannya. Dan ia akan memberi perhitungan kepada mereka semua. Tuan Dao pun meminta maaf kepada semua orang-orang dinasti Wei karena itu semua hanya kesalahpahaman. Tuan Zhao yang sok kuat masih saja ngeyel dan tidak mau mundur. Tuan Dao juga tidak mempermasalahkan kepada tuan muda dinasti utama. Tapi ia meminta semuanya untuk ikut dengannya dan jangan mencari masalah lagi. Namun mereka bertiga masih saja sombong dan tidak mau menuruti apa kata Tuan Dao. Karena masalah tersebut bukanlah masalah Tuan Dao. Tanpa berpikir panjang, para cecunguk yang sok kuat itu pun langsung menyerang orang-orang dinasti Wei. Di saat bersamaan, Lord Qin Chen pun datang dan menghalau serangan mereka yang hanya membuat geli-geli saja. Seketika, Zhou Zhengsu terkejut kenapa Lord Qin Chen masih segar sehat walafiat. Heng Tianxiao dengan bacotannya yang gede mengatakan kepada Qin Chen dan yang lainnya kalau mereka hanya sekelompok semut kecil dari dinasti Wei. Ia meminta Qin Chen untuk menyerahkan kristal iblis di kolam iblis kepadanya. Dan jika Qin Chen menyerahkan kristal iblis tersebut, ia kemungkinan akan mengampuni Qin Chen. Qin Chen menjelaskan kepada para cecunguk itu kalau ia mendapatkan kristal iblis dengan kemampuan sendiri. Dan ia tidak akan memberikan kepada para cecunguk tersebut. Heng Tianxiao pun masih belum tahu ia berhadapan dengan siapa. Ia dengan sombongnya untuk jangan menyalahkan dinasti Yong dan dinasti Tangnya yang tidak segan-segan akan menghajar Qin Chen. Dinasti Long Yuan milik Zhou Zhengsu juga akan ikut menghajar orang-orang dinasti Wei. Lalu Tuan Dao sangat ketakutan dan mengatakan kepada Qin Chen kalau semua itu hanya kesalahpahaman. Tak selang berapa lama, para tetua pavilion dan tetua dinasti utama pun datang. Penguasa kebun Raja Obat pun seketika terkejut, ternyata para tetua yang baru keluar dari alam iblis rahasia sudah berhasil menerobos kerana Martial Huang setengah langkah. Ia merasakan kekuatan para tetua meningkat begitu banyak, bahkan ia melihat ada 10 orang lagi yang berada di ranah Martial King. Di sana Heng Tianxiao sangat senang karena kakeknya sudah datang. Lalu Zhou Zhengsu akan melapor Tuan Dao kepada leluhurnya karena telah membela dinasti Wei. Para tetua pun menghampiri Lord Qin Chen. Mereka memuji bakat Qin Chen yang hebat dan baik-baik saja. Mereka juga sangat senang karena semuanya telah selamat. Ketua Pavilion Tianji juga mengatakan jika bukan karena Qin Chen, mungkin nyawa para tetua akan terancam.
Dan semua itu berkat Lord Qin Chen yang telah membuat tanah 100 dinastinya terhindar dari satu bencana. Di sana penguasa kebun Raja Obat tahu ternyata Qin Chen lah yang telah melakukan hal besar kepada para tetua di sana. Tetua pavilion pun seketika bertanya kepada para cecunguk bertiga kenapa ia ada di sana. Lalu Tuan Dao menjelaskan kepada leluhurnya kalau ketika cecunguk tersebut mencoba menyerang orang-orang dinasti Wei. Tetua pavilion pun sangat marah kepada mereka bertiga. Para leluhurnya pun menginterogasi mereka bertiga. Ia pun sangat marah dan menekan mereka dengan kekuatannya. Ketiga cecunguk itu pun meminta ampun kepada para leluhurnya. Lalu leluhur Tang meminta maaf kepada Qin Chen karena murid dinasti Tangnya sangat bodoh dan bodoh karena telah menyinggung teman-teman Lord Qin Chen. Dan ia berharap kalau Qin Chen memaafkan mereka bertiga. Leluhur dinasti Yong juga merasa bersalah dan ia meminta maaf kepada Qin Chen. Ia juga meminta ketiga cecunguk itu untuk meminta maaf kepada Lord Qin Chen. Seketika mereka pun menjadi pengecut dan sangat ketakutan di saat meminta maaf kepada Qin Chen karena sudah bertindak gegabah. Qin Chen pun memaafkannya dan meminta mereka untuk pergi. Namun Heng Tianxiao masih saja mengira kalau dirinya hebat. Ia masih berdiri tegak di sana. Lalu leluhurnya tahu kalau cucunya yaitu Heng Tianxiao yang langsung menyerang Qin Chen. Tanpa basa-basi, leluhur Pai membunuh cucunya sendiri yang sok jago tersebut dengan satu gerakan. Ia juga meminta maaf kepada Qin Chen atas kelalaiannya. Qin Chen pun menyayangkan tindakan leluhur Pai yang langsung membunuh cucunya sendiri. Leluhur Pai mengatakan kalau ia hanya tidak ingin membiarkan bencana itu terus-menerus mencelakai dinasti Yongnya. Karena alam rahasia iblis langit sudah ditutup, jadi para tetua pun berpamitan ke dinastinya masing-masing. Ketua pavilion dan yang lainnya juga berpamitan kepada Lord Qin Chen. Lalu Qin Chen dan yang lainnya juga pulang ke dinasti Wei-nya. Sesampai jadi kekaisaran dinasti Wei, Qin Chen sangat senang karena kekuatan semuanya telah meningkat pesat setelah melakukan perjalanan ke dunia rahasia iblis. Dan saatnya Qin Chen akan mengembangkan pavilion Chen-nya. Jadi, ia membutuhkan bantuan semuanya untuk membantu pavilionnya. Untuk membuka cabang di seluruh tanah 100 dinasti. Mereka semua pun akan menuruti apa kata Lord Qin Chen. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built